Audiotune mempersembahkan sebuah novel Rupanya Aku Anak Orang Kaya yang ditulis oleh autor Sofwan Wijaya bersama If, bagian 20, Kebenaran. Selamat mendengarkan. Langit segera menjadi gelap. Erwin sudah menunggu di pavilion untuk waktu yang lama dan menunggu sampai akhirnya Lina muncul. Dia tampaknya telah berganti pakaian menjadi gaun selempang merah yang anggun dan seksi, dan menginjak sepasang sepatu hak tinggi merah untuk menonjolkan kecantikannya yang anggun, sekaligus membuat sosoknya terlihat lebih cantik lagi. Erwin, maaf membuatmu menunggu lama. Lina datang ke pavilion dan duduk di sebelah Erwin. Ada aroma samar dan sedikit alkohol dari tubuhnya. Seharusnya aku minum sedikit alkohol. Aku sudah tidak melihatmu selama 4 tahun. Kamu terlihat lebih cantik. Erwin terus menatapnya dengan serius. Lina setelah dewasa memang lebih feminin daripada ketika dia masih kuliah. Terima kasih. Wajah cantik Lina sedikit memerah setelah dipuji oleh Erwin. Tapi dia sangat senang. Dengan sepasang mata musim gugur yang indah yang menatap Erwin, dia bertanya dengan serius. Erwin, apa kamu masih menyukaiku? Erwin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia tidak punya tunangan, dia mungkin akan langsung menjawab tanpa ragu. Tapi sekarang Erwin benar-benar tidak memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Lina. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba memiliki metode penolakan yang paling halus. Dan ia berkata, sebenarnya, aku meminjam Ferrari dan Rolls Royce dari dealer mobil. Layanan pelanggan wanita di dealer mobil itu adalah orang yang kupercaya di klub kampusku. Namanya Lucy. Kamu seharusnya mengenalnya. Dia kebetulan seorang sales di sana. Aku memintanya untuk membantuku mengatur drama itu. Dan Adam, mereka benar. Aku bahkan tidak punya pekerjaan. Dan aku bahkan tidak bisa membayar uang sewa. Aku adalah orang yang tidak berharga. Apa kamu masih menyukaiku yang seperti ini? Erwin tiba-tiba berbalik kepalanya dan memintanya kembali. Dia awalnya ingin menggunakan cara merendahkan dirinya sendiri hingga Lina bisa menyerah padanya. Tapi sepertinya dia salah. Setelah linglung, Lina tak bisa menahan senyum. Erwin, apa menurutmu aku memberitahumu itu setelah mengetahui bahwa kamu mau dari mobil mewah? Iya, anggap saja aku tidak mengatakannya. Erwin secara alami tahu nilai-nilai Lina. Dia tidak seperti Leticia. Dalam hal itu, cara uang dianggap sebagai kehidupan. Sebaliknya, kondisi keluarga Lina sangat baik. Orang tuanya membuka beberapa hotel yang sangat menguntungkan. Dia adalah gadis kulit putih dan kaya. Jadi tidak mungkin Lina adalah orang yang akan membuang Erwin tanpa ragu-ragu dengan alasan Erwin adalah orang miskin. Tidak masalah apakah itu miskin atau kaya. Kamu adalah pria berbakat di kampus yang telah mengejarku selama 3 tahun di mataku. Lina berkata sambil mengeluarkan sepucuk surat dari tasnya dan menyerahkannya pada Erwin. Apa-apaan ini? Erwin sedikit mengerutkan alis dan ragu-ragu untuk mengambilnya. Inilah alasan mengapa aku pergi ke luar negeri. Semua ini terkait denganmu. Aku siap menerima dirimu, tapi... Lina tiba-tiba saja sedih dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Erwin membuka surat itu, dia mengeluarkan catatan itu dan melihat beberapa kata yang tertulis di sana. Tinggalkan Erwin selama 4 tahun, atau hotel orang tua akan bangkrut. Bagaimana mungkin? Erwin terkejut. Jelas bahwa seseorang telah memaksa Lina untuk pergi ke luar negeri. Hal pertama yang dia pikirkan adalah orang tuanya, karena ibunya mengatakan sebelumnya bahwa keluarganya telah membesarkannya dengan buruk. Dan Lina adalah putri yang cantik dan kaya. Begitu dia bergaul dengannya, dengan karakter Lina, sangat tidak mungkin bagi Erwin untuk menanggung kesulitan. Apalagi membuatnya bekerja keras di luar. Mungkin dia bergabung dengan perusahaan orang tuanya sebagai senior setelah lulus, dengan gaji tinggi dan sikapnya yang murah hati. Oleh karena itu, mungkin saja Erwin tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian mulai sekarang. Dan tidak akan menghargai kesulitan menghasilkan uang untuk orang-orang bawah. Mungkinkah orang tuanya melakukan semua ini? Jika ini masalahnya, maka dia berhutang pada Lina. Tentu saja, semua ini hanya tebakan Erwin. Dia tidak tahu siapa yang telah mengirimkan surat itu untuk Lina.
Setelah aku menerima surat ini, orang tuaku buru-buru mengatur agar aku pergi ke luar negeri. Dan mereka tidak mengizinkanku untuk menghubungimu lagi. Sehingga aku pergi tanpa pamit. Bahkan malam itu, aku siap menjanjikan pengejaran dan memutuskan untuk tetap bersamamu. Hanya kalimat ini yang sudah terlambat 4 tahun. Berbicara tentang ini, mata Lina menjadi gelap. Erwin mungkin mengerti alasannya. Ini mungkin karena orang tuanya sengaja mencegahnya tinggal bersama Lina. Dan tujuannya adalah untuk mendukungnya dengan buruk. Ternyata aku penyebabnya. Erwin tidak bisa menahan senyum pahitnya. Meskipun dia mungkin bisa menebak beberapa alasan, dia tidak bisa menjelaskan situasinya pada Lina. Tidak apa-apa, surat itu hanya mengatakan bahwa aku harus meninggalkanmu selama 4 tahun. Sekarang waktunya telah berlalu, kita bisa bersama lagi. Lina mengambil inisiatif untuk meraih tangan Erwin. Wajahnya yang cantik agak malu, tapi tetap kencang menangkapnya. Erwin tak berbicara, tetapi sedikit kesal. Dia tidak melepaskan tangannya. Dan sebaliknya, Lina mencengkeramnya dengan erat dan menerimanya di dalam hati. Tetapi kenyataan tampaknya tidak mengizinkan mereka untuk bersama. Melihat Erwin tidak menjawabnya, mata Lina sedikit gelap dan dia mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa kamu akan menghadiri pesta ulang tahun Leticia besok? Iya, bagaimana aku bisa tahu? Erwin bertanya dengan curiga setelah dia pulih. Dia juga mengundangku. Ayo pergi bersama. Lina berhenti, matanya berputar dan melanjutkan. Erwin, kamu bisa mengembalikan Ferrari. Jangan berpikir untuk berpura-pura mewah di depan mantan pacarmu. Biarkan dia melewati masa lalu. Bagaimanapun kamu harus melihat ke depan. Dengan cara ini aku akan menderita sedikit kerugian besok. Dan itu akan menjadi harimu. Pacarku, ketika Leticia melihatku sebagai pacarmu, dia pasti akan cemburu. Erwin sedikit terkejut. Karena Lina benar-benar berpikir bahwa dia dan Adam terus bertengkar hanya untuk pamer dan memenangkan hati Leticia. Yang membuat Erwin mau tak mau tersenyum untuk sementara waktu. Baiklah, aku akan membantumu besok. Erwin sedikit tersenyum dan tanpa sadar memegang tangan lembut milik Lina dan merasa enggan untuk melepaskannya. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.